أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. آمين. تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاه يا كريم يا فتاه يا كريم يا فتاه يا كريم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل. والمسح على الخفين جائز في الوضوء لا في غسل فرض أو نفل ولا في إزالة نجاسة. Pada kesempatan yang baik ini kita akan masuk ke fasal yang baru tentang al-khuf, ya, pembahasan al-mashu al-khuffaini, mengusap khuf. Nah, mengusap khuf ini hanya bisa sebagai pengganti ghuslul rijlaini ketika wudhu, ya. Tapi kalau ketika mandi, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah, itu tidak bisa. Hanya dikhususkan dalam wudhu saja. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun, dan mengusap terhadap dua khuf hukumnya jaizun. Tapi ada kondisi bisa jadi wajib. Bagaimana surahnya? Di hasyiah disebutkan di kalimat jaizun. Waqad yajibu fima idza kana ma'ala bisil khuf ma yakfihi lil mashi wa la yakfihi lil ghusli. Ada air buat wudu tapi tidak cukup untuk ghusl rijlaini, hanya cukup untuk masak. Maka wajib. Au dhaqal waqtu 'anil ghusli. Misalnya waktunya sudah sangat mepet, kalau untuk membasuh kedua kaki misalnya butuh beberapa detik, dengan beberapa detik ini menyebabkan keluar waktu sholat, misalnya bangun kesiangan gitu. Tapi tetap dengan syarat-syaratnya nanti akan kita sebutkan. Waqad yundabu, kadang juga bisa jadi sunnah. Ka'an rogibat nafsahu 'anil mashi, dia enggak suka dengan masah, ya kan. Wa malat ilal ghusli lima fihi minan nadhafah. Nah, ini maka disunahkan baginya untuk masah. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun fil wudu'i la fi ghuslin fardin aw naflin wala fi izalati najasatin. Masah al khuffain ini hanya bisa untuk pengganti membasuh kedua kaki dalam wudu, la fi ghuslin fardin aw naflin, tidak untuk ghusl yang wajib atau nafilah, wala fi izalati najasa, menghilangkan najis ya dengan ghusl, ya, nggak bisa dengan masah. Falau ajnaba, maka apabila seseorang junub, au dumiyat rijluhu, atau kakinya berdarah, fa'aradal masha badalan an ghuslir rijli lam yujzi, dan orang tersebut yang junub atau dumiyat rijluhu ingin mengganti ghusl dengan masah. Aslinya kan harus di ghusl kan. Misalnya kakinya berdarah, berarti menghilangkan najis darahnya dengan dibasuh. Tapi dia ingin mengganti basuhan dengan usapan, maka lam yujzi, maka tidak boleh. Ajza yujzi, tidak dihitung maksudnya, ya, tidak sah berarti. Bal la budda minal ghusli,
akan tetapi harus dengan ghusl ya kan. Wa asy'ara qauluhu, dan asy'ar itu berarti ya memberikan isyarah lah bisa. Al-isy'ar ay ad-dalalah al-khafiyah, kata Syekh Bajuri. Ada makna tersembunyi yang samar ya dari qaulnya musannif jaizun, qaul jaiz, anna ghusl rijlaini afdal minal mashi. Karena al-musannif menggunakan lafaz jaiz, dari sini bisa diambil makna yang tersirat yang samar bahwasanya membasuh kedua kaki itu lebih afdal daripada masah. Cukup. Wa innama yajuzu mashul khuffaini la ahadihima faqat. Harus dua-duanya ya, nggak bisa satunya masah satunya gusal. Ada layak sih. Illa an yakuna faqidal ukhra. Kecuali faqidal ukhra imma biqat'in aw khilqah. Maksudnya bagaimana hanya memiliki satu kaki misalnya. Imma biqat'in, dipotong, atau khilqah, memang dari sananya seperti itu, hanya memiliki satu. Fa innahu yamsahu 'alal mawjudati faqat. Yang dimasah yang ada saja karena ya hanya punya satu. Illa an yakuna faqidal ukhra. Kemudian bi thalathati syara'id. Ini nyambung dari ini ya. Wal mashu 'alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'id. Dengan 3 syarat. An yabtari'a ay asy-syakhsu lubsahu man ba'da kamali thaharah. Seseorang yang akan masah al-khuffain ini disyaratkan yang pertama dia memakai khufnya ini ba'da kamali thaharah, setelah sempurna thaharahnya, wudunya maksudnya. Contoh yang belum sempurna bagaimana? Misalnya dia setelah membasuh kaki bagian kanan langsung pakai khuf. Nah, kiri kan belum dibasuh. Habis itu dia pakai kiri. Maka sudah bisa masuk al-khuffain belum? Belum bisa. Nah, caranya bagaimana? Ya sudah. Wudu. Bukan wudu ulang. Kan pakai kanan. Belum. Gosel kanan pakai Sepatu. khuf. Gosel kiri pakai khuf. Nah, caranya biar terhitung bisa al-mashu al-khuffain bagaimana ya? Yang kiri. Bagian kanannya tinggal dilepas saja. Kan bagian kiri kan dipakai setelah sempurna wudu kan. Bagian kanan dipakai sebelum sempurna wudu. Nah, itu tinggal dilepas, pakai lagi. Kok kayak gitu ya? Memang dari sananya seperti itu. Tak ambil dulu. An yabtadi'a asy-syakhsu lubsahu min ba'da kamali thaharah. Falau ghassala rijlan. Maka apabila orang tersebut membasuh kaki, wa albasaha khuffaha, kemudian menggunakan khufnya, thumma fa'ala bil ukhra, kemudian yang kiri kan, kadzalik lam yakfi, enggak cukup. Illa an yanzi'al ula min mawdi'il qadam thumma yu'iduha, yang tadi yang disebutkan. Walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamali taharah thumma ahdatha qabla wusuli rijli qadam al-khuf lam yujzi al-mas. Menggunakannya setelah kamalu taharah, tapi sebelum selesai menggunakan 2 khuf ini dia ahdath, lam yujzi juga. Kemudian yang kedua, wa an yakuna ay al-khuffani satiraini li mahalli ghuslil fardhi min al-qadamaini. Nah, kemudian syarat yang kedua, khuf ini harus menutup bagian yang mana harus dibasuh dalam wudu, dalam membasuh kaki. Berarti sampai mata kaki ya. Harus tertutup. Bi ka'baihima. Bi bima'na ma'a. Falau kana al-khuffani dunal ka'baini kal midasi lam yakfil mashu alaihima. Midas ini contoh yang contoh sandal yang sejenis sandal gitulah. Pokoknya sesuatu yang digunakan di kaki tapi
Mata kaki. Yasturul akib wal qadam dunal ka'bain. Mata kakinya terlihat. Falau kana dunal ka'baini kal midasi lam yakfi al-mas'u alaihima. Wal muradu bisatir huna al-ha'il. Nah, maksud dari satir di sini itu bukan menutup warnanya atau warnanya, tapi maksudnya adalah al-ha'il, penghalang dari terkenanya air. Artinya airnya ini tidak tembus, tidak mengenai kulit ya. La mani'u ru'yah, bukan yang menghalangi warna atau menutupi warna. Maksudnya bagaimana? Berarti kalau misalnya warnanya itu transparan kayak plastik misalnya, selama bahannya ini menghalangi tembusnya air, maka tidak mengapa. Wa an yakuna satru min jawanibil khuffaini la min a'lahuma. Nah, disyaratkan saternya ini dari jawanib. Ini kaki misalnya. Dari jawanib, bukan dari atas. Maksudnya bagaimana kalau tidak disyaratkan dari atas? Misalnya tidak rapat atasnya, ya kan? Sehingga bisa terlihat bagian kakinya, maka tidak mengapa. Berbeda dalam satrul aurah. Kalau satrul aurah itu minal a'la wal jawanib, la minal asfal. Tapi kalau di sini yang disyaratkan minal jawanib, asfal berarti juga la min a'lahuma. Wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima. Kemudian khuffani ini bisa digunakan untuk berjalan. Litaraddudi musafirin fi hawaijihi min haqtin wa tirhalin. Karena musafir ini kan, namanya musafir kan dia pergi dari satu tempat ke tempat lain kan, untuk kebutuhan dan sebagainya. Nah, maka disyaratkan khufnya ini bisa digunakan untuk berjalan. Haqtin ay nuzul, tirhal ay sair. Di hasyiah. Wa yu'khadhu min kalamil musannif kaunuhuma qawiyaini. Maka diambil kesimpulan dari kalamnya musannif bahwasanya khuf ini harus kuat ya. Kuat bihaitsu yamna'ani nufudhal ma. Yang mana dua khuf ini bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Menghalangi kulit terkena air. Wa yushtaratu aidan, dan disyaratkan juga taharatuhuma. Dua khufnya ini harus suci. Walau la bisa khuffan fawqa khuffin li syiddatil bardi masalan, maka apabila seseorang menggunakan khuf di atas khuf, maksudnya double ya. Misalnya karena li syiddatil bardi, karena sangat dingin masalan, fa in kana al-a'la salihan lil mashi duna al-asfal sahha al-mashu 'ala al-a'la. Apabila khuf yang bagian dalam ini rusak misalnya, kemudian khuf bagian luarnya ini solih, benar, artinya tidak sobek dan sebagainya, maka sahal mashu 'alal a'la, maka sah. Ya karena yang dianggap ini yang bagian luar kan. A'la itu yang luar tadi. Wa in kana al-asfalu salihan lil mashi dunal a'la famasahal asfal soha. Kalau bagian khuf yang dalam ini benar, artinya tidak robek misalnya, kemudian bagian luarnya ini tidak sah digunakan untuk masul khufain, robek misalnya, famasahal asfal, yang diusap ini yang bagian dalam, maka soha. Awil a'la, atau yang diusap ini bagian atas, fawasolal balalu lil asfal, kemudian rembes sampai bagian bawah, soha, maka sah. In qasadal asfal, tapi dengan catatan dia masahnya ini dengan tujuan mengusap yang bagian bawah. Au qasadahuma ma'an, atau memang diniatkan untuk mengusap dua-duanya. La in qasadal a'la faqat, tapi kalau hanya diniatkan mengusap bagian atasnya maka tidak sah. Oleh yani ya. Wa in lam yaqsid wahidan minhuma, tidak ditakyin itlaq ya, bal
qasodal masha fil jumlah, berarti mutlak aja, yang penting anak pengen mengusap itu. Ajza'a fil asah, maka sah menurut kaul yang asah. Berarti muqabilul asah tidak sah. Kemudian sekarang kita masuk ke waktu durasi bisa al-mashu 'alal khuffain ini berapa hari. Wa yamsahul muqimu yawman wa lailah. Seseorang yang mukim artinya tidak musafir, ini batasan dia bisa masah 'alal khuffain hanya yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Wa yamsahul musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna. Adapun kalau musafir maka dia bisa al-mashu 'alal khuffain 3 hari 3 malam. Al-muttasilati biha. Sawa'un taqaddamat aw ta'akhkharat. Ay sawa'un taqaddamat al-layali 'alal ayyam aw ta'akhkharat. Kalau misalnya dihitungnya dari malam ya berarti malam siang 1 hari, malam siang yang kedua 2 hari, malam siang yang ketiga 3 hari. Tapi kalau dihitungnya dari pagi berarti ya siang dulu baru malam. Nah, kemudian wabtida'ul muddati tuhsabu min hin yuhdits. Awal dihitung 1 hari, 2 hari dan sebagainya. Awalnya dari kapan? Dari min hin yuhdits, dari berhadas. Soalnya gimana? Misalnya hari ini, pagi ini anak udah wudu, kemudian anak pakai khuf. Apakah langsung dihitung dari waktu itu, dari menit itu? Tidak. Tapi ketika berhadas, min hin yuhdits. Di sini ada khilaf nih. Awal hadas atau setelah tuntasnya hadas. Misalnya BAB kan bisa jadi beberapa menit kan, atau 15 menit lah. Nah, misalnya dia awal BAB jam 6 pagi, selesainya jam 6 lebih 15. Nah, dihitung awal waktu al-mashu 'alal khuffain ini ketika jam 6 atau jam 6 lebih 15. Ini khilaf. Wabtida'ul muddati tuhsabu min hini yuhdits, ay min inqidha'il hadath al-kain ba'da tamami lubsil khuffaini. Nah, karena di sini pakai inqidha' ya, berarti setelah tuntasnya hadas. Ba'da tamami lubsil khuffaini, la min ibtida'il hadath. Wala min waqtil mashi, wala min ibtida'il lubsi. Nah, untuk tafsil hadas ini dibagi 2 ya. Ada yang ikhtiyari, ada yang ittirari. Ikhtiyari ini ya memang bisa diniatkan gitu. Misalnya menyentuh kemaluan, menyentuh kulit ajnabiyah dan sebagainya. Ini kan bisa dilakukan bil ikhtiyar ya kan. Kemudian yang kedua bil ittirar. Ittirar ini gimana? Ya tidak bisa disengaja. Kebelet kan kita nggak sengaja kan, dari sananya gitu. Nah, menurut Imam Romli, kalau ittiror ini dihitungnya min nihayatihi, nihayatil hadas. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar ini min ibtida'ul muddah min akhiril hadas mutlaqan. Berarti menurut Imam Ibnu Hajar, baik itu hadasnya ikhtiyari ataupun ittirari, tuhsabul muddah min akhiril hadas. Tapi kalau menurut Imam Romli, min akhiril hadas hanya di ittirari. Kalau ikhtiyari min awalil hadas. Oke. Wal 'asi bis safar wal haim yamsahani masha muqim. Al-'asi bis safar, dia memang safarnya ini untuk maksiat. Wal haim, al-haim ini alladzi la yadri aina yatawajjah. Wah, anak naik tramko dah kemana nggak tahu, pokoknya tramko ini berhenti di mana ya anak berhenti di situ. Terus atau pakai bis 80 lah, mau kemana nggak tahu, pokoknya ngikut bis jalan gitu. Ini al-haim. Dia kalau menggunakan khuf maka bisa masah 'alal khuffain ini hanya yaumun
wa lailah, seperti mukim. Wa daimul hadathi, seseorang yang memiliki daimul hadath, memiliki hadas yang senantiasa keluar terus menerus. Idza ahdatha, apabila dia berhadas, ba'da lubsil khuffi, setelah menggunakan khuf, hadatsan akhar, tapi hadasnya ini bukan hadas yang daim, tapi hadas yang lain, ma'a hadathihi ad-daim. Dengan hadasnya dia yang daim, surahnya gimana? Misalnya dia hadas daimnya ini kentut terus menerus. Nah, ya walaupun dia pakai khuf kan dia tetap berhadas kan. Setelah itu dia kencing misalnya, berarti kan dia ahdatsa hadasan akhar. Dan berhadasnya ini qabla an yusalliya bihi fardhon. Dan berhadasnya ini sebelum menggunakan wudhu dan mashul khufnya ini untuk sholat fardu. Maka dia yamsah, maka dia kalau ingin sholat fardu ya mas, sholat fardu, maka ya sunnah juga karena dia udah batal kan, maka dia yamsah, kemudian dengan masah ini, bukan yamsah toh ya, ini agak repot, agak rumit ya, wudhu biasa, habis itu di kaki itu masah, wa yastabihu, dan diperbolehkan perkara-perkara yang sebelumnya kana yastabihu, sebelumnya diperbolehkan, lau baqiya tuhruhu alladhi labisa alaihi khuffaihi wa huwa fardun wa nawafil. Masahnya ini kan belum digunakan untuk sholat yang fardu, ya kan? Kemudian dia batal sebelum menggunakan wudhu dan masah ini untuk sholat fardu. Maka ketika dia wudhu dan masah, nah wudhu dan masah ini bisa digunakan untuk sholat fardu. Berbeda kalau sudah digunakan untuk sholat fardu, maka dia masahnya ini nanti hanya digunakan untuk sholat sunnah. Karena wudhunya yang di awal itu sudah digunakan untuk sholat fardu. Dapat nggak serangnya? Kayaknya lumayan rumit. Iya rumit sih. Ntar ya, kalau yang ingin tafsil setelah video. Kalau sholat bituhrihi, maka apabila orang tersebut sholat dengan wudhunya tadi, fardhon qabla an yuhditha, sebelum berhadas, masaha wastabaha nawafil faqat. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Fa in masaha asy-syakhsu fil hadar thumma safar aw masaha fis safar thumma aqama qabla mudhi yaumin wa lailah atamma masha muqimin. Maka apabila seseorang memasah khuf ya dalam hadar, maksudnya mukim, thumma safar, kemudian dia bersafar, atau masaha fis safar, dia lagi safar, masah alal khuffain, thumma aqama, kemudian dia beriqamah qabla mudhi yaumin wa lailah, sebelum tuntasnya satu hari satu malam, maka atamma masha mukim, maka dia menyempurnakan waktu al-mashu alal khuffain ini seperti orang mukim, berarti ya yaumun wa lailah. Wal wajibu fi mashil khuffi ma yutlaqu alaihi ismul mashi idza kana ala zahiril khuff. Yang wajib dalam masah khuf itu ya seperti apa yang dinamakan masah. Artinya gimana? Ini khuf misalnya. Gini tok cukup. Ini kan udah disebut masah kan? Ataupun gini lah, atau jari. Cukup. Wala yujzi al-mashu ala batinihi wala ala akibil khuf. Yang dimasah bagian dalam khuf itu tidak bisa, ataupun akibil khuf bagian belakang itu juga tidak bisa. Wala ala harfihi, tepinya juga tidak bisa. Wala asfalihi, bagian bawah khuf juga tidak bisa. Berarti di sini ya ta'ayyan al-mashu ala zahri al-khuf. Wasunnatu fi mashihi an yakuna khututan. Yang sunnah dalam masah al-khuf bagaimana? Khututan bi an yufarrija al-masihu baina asabi'ihi wa la yadummahuma. Yani khuf ginilah, tidak di dom.
Nah. Wal aula fi kaifiyatihi an yad'a yadahu al-yusra tahta al-'aqib wal yumna ala zuhri al-asabi. Gimana nih? Oh iya. Enggak, jadi yusra ini untuk memegang kaki. Ini, maaf ya. Yang maksud pakai yumna ala zuhril asabi. Thumma yumirru al-yusra ila atrafil asabi wal yumna ila akhir safai. Ya gitulah pokoknya. Nah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.